Halo semua, perkenalkan nama saya Imam Rafiq Arzan dari kelas IF 407 Telkom University. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pemrograman mata kuliah Machine Learning atau pembelajaran mesin dengan tema K-means clustering. Jadi ini adalah kodenya. Pertama-tama kita mengimport beberapa library yang akan digunakan nantinya, lalu mendownload dataset yang sudah disiapkan oleh tim dosen dengan nama file kendaraan underscore train.csv. Lalu ini eksplorasi datanya. Anda menampilkan datanya seperti apa, lalu menampilkan info atau ya summary-nya atau ringkasannya. Lalu ini saya mengecek apakah ada duplikasi data dan ternyata tidak ada, dan apakah ada missing values-nya. Ternyata ada banyak sekali missing values-nya, ini hampir setengah ya. 140.000 dari 280.000, hampir setengahnya atau bahkan setengahnya. Lalu di sini saya mengecek seperti apa missing values per fiturnya atau per kolomnya. Lalu saya lakukan drop missing values dari beberapa fitur, karena fitur ini menurut saya adalah kategorikal dan nominal, jadi tidak bisa dilakukan impute min atau impute yang lainnya. Maka akan saya drop saja, dan setelah saya drop hasilnya ada sisa datanya ada 200 ribuan. Lalu saya lakukan label encoding untuk umur kendaraan, karena dari ini kan string seperti ini akan di label encoding. Lalu saya baru mengimpute min untuk missing values dari datanya. Saya lakukan input min seperti ini, saya setelah dicek lagi tidak ada data missing values-nya lagi. Lalu dilakukan label encoding untuk fitur jenis kelamin dan kendaraan rusak, karena itu adalah ini ya, string ya. Lalu dilakukan pengecekan outlier, dan di sini ternyata ada banyak sekali outlier di fitur premi, maka perlu di handling outliernya. Saya menghitung outlier dengan menggunakan z-score dengan threshold 3. Lalu setelah dilakukan handling tadi, sisa datanya tinggal 190.000. Lalu dapat dilihat di sini outliernya berkurang. Lalu ini adalah heat map dari korelasi antar data antar fiturnya seperti ini. Lalu saya akan ambil hanya 2 fitur saja, yaitu umur dan lama berlangganan, untuk dilakukan clustering nantinya sebagai fitur untuk dilakukan clustering. Lalu di sini ada normalisasi dengan standar scalar untuk menjadikan datanya untuk tidak terlalu besar range-nya. Lalu ada ini fungsi Euclidean distance untuk nanti dijadikan fungsi sebagai komputasi jarak antar titik. Lalu saya membuat kelas K-means untuk nanti dipanggil, untuk di-call kelas ini sebagai kelas K-means clustering-nya. Teman-teman ada fungsi init atau inisialisasi dengan banyak K, defaultnya 5, lalu ada iterasi maksimumnya default 100, dan plot steps ini jadi nanti kelas K-means ini atau K-means-nya nanti bisa menampilkan step-step per clusteringnya, setiap iterasinya. Dapat dilihat ada penginisialisasian atribut K, most items, plot steps, dan list index untuk setiap cluster. Lalu ada juga penginisialisasian list centroid-nya. Lalu ada fungsi predict untuk nanti dipanggil untuk memprediksi seperti apa clusternya. Kita menggunakan X, dari X ini misalnya ya. Jadi terus ada n samples. Lalu kita inisialisasi centroid-nya diambil dari random sample index. Jadi kita mengambil centroid dari random sample. Lalu pengoptimasian clusternya dengan looping sebanyak
iterasi maksimum yang nanti di-assign. Lalu di-assign samples assign sampel terhadap centroid yang paling dekat dengannya. Lalu dilakukan plot, lalu tetapkan sampel ke centroid terdekat. Lagi terus diperiksa apakah cluster yang ini telah berubah apa tidak, cluster yang terbentuk. Jika klasternya nanti sudah sama terus, nanti dia akan keluar dari loopingnya. Lalu predict ini akan mereturn label dari clusternya. Dan ada get cluster label ini akan fungsi untuk melabeli setiap sampel yang ada di datanya tadi. Lalu ada create cluster, fungsi untuk menetapkan sampel-sampel itu ke centroid terdekat untuk membuat cluster. Jadi setiap sampel itu akan menjadi suatu cluster dan itu ditentukan melalui jarak centroid dengan sampel itu, dan centroid yang dipilih, cluster yang dipilih adalah cluster dari centroid terdekat. Di sini ada proses centroid. Ini untuk menghitung centroid terdekat dari suatu sampel. Dan penghitungan itu menggunakan Euclidean distance. Dan distance ini akan di looping sebanyak centroid yang ada, atau sebanyak K. Dan akan diambil minimum distance dari centroid, dari sampel ke centroid yang ada. Kalau ada get centroid, di sini akan membuat centroid baru, atau ya nanti kan centroidnya akan berubah-ubah sampai clusternya itu sama atau convergent. Jadi centroid ini akan diambil atau ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata cluster ke centroidnya. Lalu isConverge ini akan mengecek apakah centroid baru itu sama dengan centroid lamanya. Dan ini akan dilakukan untuk semua centroid. Lalu plot di sini akan membentuk plotnya. Di sini saya menggunakan evaluasi elbow method, di mana elbow method ini akan mengeluarkan angka K yang optimal untuk digunakan di K-means clustering ini berdasarkan data yang ada. Di sini saya menggunakan CDIS. Ini sebenarnya menggunakan Euclidean juga. Lalu saya akan mengecek dari kelas K-nya itu dari 1 sampai 10. Dan iterasi maksimumnya 150. Lalu dapat dilihat di sini album metodenya stabil dari K sama dengan 4, jadi saya mengambil 4 sebagai K yang akan saya gunakan untuk K-means cluster, dan ini adalah hasil dari clusteringnya menggunakan K sama dengan 4 dan iterasi maksimum 150. Ini di run selama 9 menit 25 detik. Jadi seperti itulah tugas pemrograman K-means clustering saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Atau kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.